Pemirsa, kami ajak Anda untuk bergabung bersama dengan Menteri Koperasi dan UKM yang saat ini tengah menyampaikan keterangan persnya di kantor BNPB. Kredit, cicilan, dan bunganya ya selama 6 bulan untuk penerima KUR maupun juga penerima kredit ultramikro di bawah 10 juta yang disalurkan lewat LPDB, PNM untuk program KUR, program ULAM, UMI, dan Mekar, dan juga yang lewat Bahana Pentura, termasuk juga Pegadaian. Tapi juga kredit ultramikro di bawah 10 juta untuk koperasi, simpan pinjam, BPR, termasuk syariah, dan juga fintech. Jadi kita cover semuanya. Lalu yang kedua, kita juga ingin pemerintah memberikan suntikan pembiayaan baru, kredit baru, khususnya untuk ultramikro, dengan menggunakan seluruh saluran penyaluran kredit, ya, baik melalui KUR yang nanti akan diperluas lewat berbagai saluran, lewat BLU pemerintah, lewat koperasi simpan pinjam, lewat BPR, lalu juga lewat BMT. Nah, yang lain saya kira sudah diambil keputusan penghapusan pajak selama 6 bulan untuk UMKM. Nah, yang lain juga kami sedang menyiapkan program untuk perluasan bansos bagi ultramikro yang memang sudah tidak bisa lagi berusaha. Kita usulkan di dalam program bansos yang akan diperluas, termasuk juga kartu prakerja. Nah, program lain yang kira stimulus ekonomi adalah kita punya program untuk memberikan stimulus daya beli produk UMKM, ya, ini supaya demand-nya ada, ya. Yang ketiga, yang terakhir saya kira program integrasi pelaksanaan bantuan sosial kartu sembako murah dengan pelibatan warung-warung tradisional. Dan saya kira beberapa program yang sebelumnya sudah disetujui, bagaimana juga belanja kementerian, lembaga, dan UMKM terhadap produk UMKM ini sudah diinstruksikan oleh Presiden. Nah, jadi secara sederhana kita juga ingin memberikan stimulus bagi UMKM yang masih bisa bertahan, bahkan masih bisa berjualan sesuai dengan permintaan market, ya, terutama misalnya di sektor kuliner, dan sekarang beberapa konveksi-konveksi, beberapa pelaku usaha kecil menengah, banting setir memproduksi APD, ya. Nah, yang tidak bisa bisnis, ya tidak bisa usaha lagi, kita masukkan ke bansos, lalu permintaan marketnya kita juga naikkan. Jadi seperti itu. Nah, salah satu yang mungkin hari ini kita akan sampaikan, kami sudah menerbitkan katalog produk UMKM, ya, untuk alat pelindung kesehatan. Ini ada 60 produk alat kesehatan yang sudah dikurasi oleh Daruma. Kita bekerja dengan Daruma. Daruma saya kira kita semua tahu, Daruma yang mengontrol quality controlnya, ya, dan juga mencarikan marketnya, ya. Ini ada 60 produk, salah satu produknya saya kira ini, termasuk juga kita sudah ada pembelian dari Kimia Farma 1 juta masker, ya, masker seperti ini. Nah, katalog yang kedua ini ada 300 produk di 16 provinsi. Kalau ini di Jabotabek, kalau ini di 16 provinsi yang memang ini belum dikurasi oleh
Daruma. Nah, jadi ini terhadap UMKM yang masih bisa bertahan, bisa berjualan, salah satunya adalah yang memproduksi alat kesehatan. Ya, jadi ini yang kami ingin bantu, mulai dari pembiayaan, pendampingan bagaimana mereka bisa memproduksi, lalu juga bagaimana mereka bisa mendapatkan bahan, ya, dan yang terakhir kita bantu pemasaran. Jadi ini kita coba juga kita berharap nanti pengadaan di pemerintah dan BUMN, termasuk program-program donasi di masyarakat, saya kira banyak sekali sudah kami tawarkan produk UMKM ini. Yang kita tahu, ya, supaya memang tidak berebut masker untuk tenaga medis dengan yang sehat, kita memang bikin kampanye untuk menggunakan masker kain produk UMKM, ya, untuk orang yang sehat lah, ya, supaya tidak, sekarang kan tenaga medis dan yang sakit justru butuh masker yang medis. Nah, untuk orang-orang biasa umum saya kira perlu masker non medis yang sekarang bisa diproduksi oleh UMKM. Saya kira itu mungkin, ya, yang ingin saya sampaikan. Jadi sekali lagi seperti yang disampaikan oleh Menteri Keuangan, dampak COVID ini akan berpengaruh secara dalam, angka kemiskinan akan naik, angka pengangguran akan naik. Karena itu UMKM sebagai penyangga ekonomi ketika saat krisis ini saatnya kita bantu sama-sama. Kami pemerintah akan bantu pembiayaannya, ya, tapi juga saya kira penting bagaimana permintaan terhadap produk UMKM, atau bagaimana kita menyerap sebesar-besarnya produk UMKM, bukan saja belanja pemerintah, BUMN dan pemerintah daerah, tapi juga saya kira perusahaan-perusahaan swasta, ya, kita juga masyarakat, berbagai kelompok sosial dan lain sebagainya yang sekarang bikin gerakan membagikan masker, membagikan alat hand sanitizer misalnya. Gunakanlah produk UMKM. Dengan begitu kita harapkan UMKM sebagai buffer ekonomi, sebagai penyangga ekonomi di kala krisis, ini bisa betul-betul kita dorong kemampuan itu. Terima kasih.